Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya, alhamdulillah, segala pujiannya bagi Allah. Hari ini kita bisa kembali belajar meskipun dalam sistem dalam jaringan ya. Jadi meskipun online kita masih diberikan kesempatan untuk belajar. Semoga besok kita bisa kembali dipertemukan secara langsung gitu. Nah, yang kedua, sholawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat swabiahnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan beliau hingga hari akhir nanti. Ya. Hari ini kita akan membahas mengenai basmalah di dalam Al-Qur'an. Kemarin kita sudah membahas mengenai pentingnya basmalah, lafaz basmalah, dan juga kosakata basmalah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai basmalah di dalam Al-Qur'an. Sebelumnya, mari kita mulai majelis kita pada hari ini dengan membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya. Mengenai basmalah di dalam Al-Qur'an terdapat 4 perbedaan pendapat. Jadi para ulama qiraah, para qurra memiliki perbedaan pendapat mengenai apakah basmalah merupakan ayat atau bukan. Bagaimana basmalah itu di dalam Al-Qur'an. Nah, pendapat yang pertama, basmalah bukan ayat dalam Al-Qur'an kecuali basmalah yang ada di surat An-Naml ayat 30. Pendapat yang kedua, basmalah adalah ayat dari Al-Fatihah saja. Pendapat yang ketiga, basmalah adalah ayat dari seluruh surat kecuali surat Al-Baro'ah atau nama lainnya adalah surat At-Taubah. Yang keempat, pendapatnya, basmalah adalah ayat yang berdiri sendiri di dalam Al-Qur'an. Nah, kita bahas satu-satu insyaallah. Yang pertama, basmalah bukan ayat dalam Al-Qur'an kecuali basmalah yang ada di surat An-Naml ayat 30. Adapun fungsinya basmalah di sini adalah untuk mencari keberkahan dan pemisah antar surat. Pendapat yang pertama ini adalah pendapat para qurra Madinah, Basrah, dan Syam. Pendapatnya Malik, Al-Auza'i, dan yang lainnya. Nah, coba ya kita lihat. Di Quran surat An-Naml, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di ayat 30-nya Allah berfirman, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ayat 30 ini mengandung lafaz basmalah, ada bismillahirrahmanirrahim. Maka di pendapat yang pertama ini menganggap bahwa basmalah bukan ayat dalam Al-Qur'an kecuali basmalah yang ada di surat An-Naml ayat 30 saja. Yang lainnya bukan ayat. Yang termasuk ayat hanya di Quran surat An-Naml ayat 30. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, basmalah adalah ayat dari Al-Fatihah saja. Ini adalah pendapat dari Sa'id bin Jubair, para qurra Mekah dan Kufah, pendapatnya Syafi'i, dan juga merupakan salah satu riwayat dari Ahmad Az-Zuhri dan yang lainnya. Di Quran surat Al-Fatihah di beberapa mushaf menganggap bahwa basmalah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah, jadi merupakan ayat dari Al-Fatihah. Meskipun ada ya beberapa mushaf yang tidak menganggap bahwa basmalah ini sebagai ayat pertama, sehingga ayat pertama dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika membahas tadabbur Al-Fatihah. Ya, jadi pendapat yang kedua ini menganggap bahwa basmalah itu hanyalah ayat dari Al-Fatihah saja, sedangkan yang lainnya bukan termasuk ayat.
pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, basmalah adalah ayat dari seluruh surat, kecuali di surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubah. Ini adalah pendapat sebagian para qurra Makkah, Kufah, dan para ahli fikihnya. Juga disebutkan ini pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abu Hurairah. Pun ini juga pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i, Abdullah bin Mubarak, dan yang lainnya. Nah, pendapat yang ketiga ini menyebutkan bahwa basmalah itu adalah ayat dari seluruh surat, kecuali di surat Al-Baro'ah atau At-Taubah. Coba kita lihat, di Quran surat At-Taubah tidak dituliskan lafaz basmalah. Jadi langsung di ayat 1. Bara'atum minallahi wa rasulihi. Jadi ketika membaca awal At-Taubah pun tidak boleh kita membaca basmalah. Cukup ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi. Begitu. Nanti cara membaca awal At-Taubah ini akan kita bahas lebih lanjut insyaallah. Nah, coba kita bandingkan di surat yang lainnya, di surat Al-Anfal misalnya. Di situ tertulis ada lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian ayat yang selanjutnya. Nah, di pendapat yang ketiga ini menganggap bahwa semua basmalah yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah ayat dari seluruh surat, kecuali di surat Al-Baro'ah atau At-Taubah, karena di At-Taubah tidak ada lafaz basmalahnya. Kemudian pendapat yang keempat, basmalah adalah ayat yang berdiri sendiri di dalam Al-Quran. Basmalah bukan bagian dari surat, tetapi ia adalah ayat yang diturunkan bersama surat Al-Quran untuk memisahkan antara surat. Jadi, yang menganggap bahwa basmalah adalah ayat yang berdiri sendiri, ini menganggap bahwa basmalah itu bukan bagian dari surat, tetapi Allah menurunkan basmalah bersama dengan surat-surat untuk memisahkan antara surat. Ini pendapat masyhur dari Ahmad, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Abu Bakar Ar-Razi, Dawud Az-Zawahiri. Juga pendapat yang dipilih oleh At-Tabari, Ibnu Khuzaimah, Al-Jassah, Ibnu Taimiyah, dan Az-Zaili. Dr. Sulaiman bin Ibrahim Al-Lahim dalam bukunya Al-Lubab fi Tafsir Al-Isti'adzah wal Basmalah wa Fatihatil Kitab memilih pendapat yang keempat. Jadi di antara 4 pendapat tadi, ulama Dr. Sulaiman bin Ibrahim Al-Lahim ini memilih pendapat yang keempat. Alasannya apa? Ada beberapa alasan, ada 4 alasan. Yang pertama, ijma' para sahabat Nabi yang melukiskan basmalah ini di dalam mushaf. Jadi para sahabat itu ketika menuliskan basmalah memisahkan semua hal yang bukan Al-Quran dan hanya menuliskan ayat Al-Quran saja. Nah, kita tahu lafaz basmalah itu ditulis di mushaf Al-Quran, maka ini menunjukkan bahwa basmalah itu adalah ayat Al-Quran. Nah, basmalah ditulis dalam mushaf, maka berarti ia adalah ayat Al-Quran, karena tadi para sahabat memisahkan semua hal yang bukan Al-Quran, hanya menuliskan ayat Al-Quran saja. Alasan yang kedua, hadis Nabi yang bunyinya An Anasin qala, dari Anas berkata, Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin baina adhurina idh aghfa ighfa'atan. Beliau pingsan, thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian setelah sadar, beliau Rasulullah mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Fakulna, kami para sahabat bertanya,
Ma adhaka ya Rasulullah? Apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, unzilat alayya anifan suratun. Baru saja diturunkan kepadaku sebuah surat. Faqara'a, kemudian Rasulullah membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadis riwayat Muslim. Jadi di hadis ini Rasulullah tengah bersama dengan para sahabat, duduk-duduk bersama para sahabat. Di antaranya ada sahabat yang bernama Anas. Nah, ketika sedang duduk-duduk itu, ketika sedang berkumpul bersama, tiba-tiba Rasul itu pingsan. Kemudian setelah sadar, beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Ternyata ketika pingsan tadi Rasulullah tengah menerima wahyu. Apa wahyunya? Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa basmalah termasuk ayat yang diturunkan oleh Allah untuk Rasulullah. Jadi karena Rasul membaca diawali dengan basmalah, maka menunjukkan bahwa basmalah ini juga ayat yang diturunkan dari Allah kepada Rasulullah. Nah, kemudian para ulama pun juga sepakat bahwa Al-Kautsar, surat yang diturunkan kepada Rasulullah ketika itu Al-Kautsar, itu jumlahnya ada 3 ayat. Ayat yang pertama dihitung dari Inna a'dainakal kautsar. Ayat yang kedua fasholli lirabbika wanhar. Sedangkan ayat yang ketiga inna syani'aka huwal abtar. Kalau seandainya basmalah itu dianggap sebagai ayat, maka jumlahnya jadi 4 ayat bukan 3 ayat. Maka di sini menunjukkan bahwa basmalah itu merupakan ayat yang diturunkan bersama dengan surat-surat dalam Al-Quran, tetapi bukan bagian dari surat. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, dari hadis Nabi yang lain yang bunyinya, yang artinya dari Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui pemisah antar surat hingga turun kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga menunjukkan bahwa basmalah itu adalah ayat karena basmalah diturunkan kepada Rasulullah. Nah, basmalah fungsinya adalah sebagai pemisah antar surat. Fungsinya untuk memisahkan antar surat, tetapi bukan bagian dari surat. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, dari hadis Nabi yang lain yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sebuah surat dalam Al-Quran ada yang berjumlah 30 ayat yang akan memberi syafaat untuk seseorang sehingga dia diampuni. Ia adalah surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan ia berkata hadis ini hasan. Nah, dari hadis ini juga menunjukkan bahwa basmalah bukan merupakan bagian dari surat. Mengapa? Karena Al-Mulk, coba dilihat di Qur'annya masing-masing bisa. Al-Mulk itu jumlahnya ada 30 ayat. Nah, tetapi penghitungan ayatnya dimulai dari ayat yang pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Basmalahnya tertulis tetapi tidak dihitung sebagai ayat yang pertama. Kalau basmalah dianggap sebagai bagian dari surat, tentu jumlahnya akan menjadi 31. Nah, ini 4 alasan Dr. Sulaiman memilih pendapat yang keempat. Kesimpulannya apa? Dari keempat pendapat tersebut, kita boleh mengikuti salah satunya, boleh mempercayai salah satunya, karena semuanya ada dalilnya. Boleh menganggap yang benar adalah basmalah itu
bukan dari ayat Al-Quran, kecuali Quran surat An-Naml ayat 30 saja. Atau boleh juga menganggap bahwa basmalah adalah ayat dari Al-Fatihah saja. Atau juga boleh basmalah adalah ayat dari seluruh Al-Quran, kecuali surat Al-Baro'ah atau At-Taubah. Boleh juga mengikuti pendapat yang keempat seperti Dr. Sulaiman bin Ibrahim Al-Lahim yang menganggap bahwa basmalah adalah ayat yang berdiri sendiri di dalam Al-Quran. Basmalah diturunkan oleh Allah bersama dengan surat-surat, tetapi bukan bagian dari surat. Nah, kesimpulan yang kedua, fungsi basmalah adalah sebagai pemisah antar surat. Jadi untuk memisahkan antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Contohnya, ketika kita selesai membaca Al-Falaq, hendak membaca An-Nas, maka dipisahkan dengan basmalah. Di dalam mushaf pun Al-Falaq dengan An-Nas dipisahkan dengan basmalah. Nah, itu materi iman kita pada hari ini mengenai basmalah di dalam Al-Quran. Ada perbedaan pendapat, ada 4 pendapat. Dari keempat tersebut kita boleh mengikuti salah satunya. Ya, baik. Selamat belajar dengan baik. Silahkan dilihat videonya dengan baik. Silahkan diulang-ulang hingga paham. Jika ada yang tidak dimengerti, dipersilakan untuk bertanya kepada ustazah. Jazakumullahu khairan. Jika ada benarnya, maka itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, maka itu murni dari kesalahan ustazah pribadi. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Astaghfiru minkum. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.